Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Pemimpin Daerah Terpilih dan kami hadirkan untuk Anda pemirsa sejauh ini hasil rekapitulasi Pilkada yang tengah berlangsung di sejumlah wilayah oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita mulai dari Banten, di mana hasil sejauh ini pemirsa untuk pasangan nomor urut 1 Airin Ade ini memperoleh angka 44,12% dan pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni Dimyati ini memperoleh angka 55,88%. Dari Banten pemirsa kita bergerak ke Pulau Sumatera. Dari Provinsi Sumatera Utara, hasil rekapitulasi yang berlangsung memperoleh angka untuk pasangan nomor urut 1, Bobi Nasution Surya ini memperoleh angka 64,58%, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 2, Edi Hasan ini memperoleh angka 35,42%. Berikutnya tentu yang tengah menjadi pembahasan kita bersama malam hari ini pemirsa dari Pilkada Jakarta. Hasil yang diperoleh sejauh ini dari KPU, Komisi Pemilihan Umum di tahun 2024 untuk pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka 39,40%. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 10,53%. Dan pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno ini memperoleh angka 50,07%. Baik, kembali kita akan membahas mengenai apa yang tengah ditunggu tentunya khususnya di Pilkada Jakarta. Bang Ali, ini menarik nih kalau kita bicara tadi soal angka partisipasi lagi-lagi. Ini tetap memiliki keyakinan bahwa angka partisipasi tadi 47% yang dugaannya masih bermacam-macam. Tadi dari Bang Ali dan juga tim sudah memotret apa-apa saja yang terjadi. Ini cukup bisa merubah situasi, optimis bisa 2 putaran, Bang Ali? Iya, kalau kita melihat penyebarannya masif se-Jakarta, kami sangat optimis. Lagi-lagi yang saya katakan tadi, kalau terdistribusi dengan baik, semua masyarakat menerima C6, maka angka hari ini pasti berubah. Oke, itu yang menjadi keyakinan utama sampai saat ini. Iya. Dan masih terus dibuktikan. Dan masih proses pengumpulan data-data tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang? Oh iya, terus sampai pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi. Akan kita kumpulkan semua, termasuk yang saya bilang tadi, semua laporan-laporan kita ke Bawaslu juga lagi kita kumpulin semua. Daerah mana saja sih Bang Ali yang kemudian terpotret bahwa angka partisipasinya di situ kemudian rendah karena ada dugaan C6 yang tidak terdistribusi dengan baik sehingga mempengaruhi angka partisipasi masyarakat? Kalau sampling kita semua Jakarta, semua wilayah Jakarta, itu kan bisa dicek, kan jumlah DPT setiap TPS berapa, jumlah pemilihnya berapa kan kelihatan semua. Itu kurang lebih sama dengan persentase hari ini. Dari per TPS itu 500 yang nggak salah ya. Itu paling tinggi sekitar 300-an. Itu semua tercapture di semua daerah di Jakarta. Bisa dicek mirip-mirip lah per TPS itu kurang lebih angka segitu semua kok jumlah partisipasi itu. Oke, baik Mas Aldi, kalau datanya yang dimiliki oleh tim seperti apa nih? Yakin nih di semua daerah di Jakarta ini ada C6 yang tidak terdistribusi sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah? Ya kalau bicara itu kan berarti balik lagi lah. Kita tidak bisa menebak dari sisa C6 yang tidak tersebar itu pemilihnya kemana? Ke Ridho kah, ke Dharmakun atau ke Pramono Rano kan? Kalau kami sih meyakini dengan hasil kerja keras kami dan melihat template hasil fakta hari ini, itu pasti suaranya pasti akan ke kami. Justru akan semakin membesarkan jarak karena terlihat dari mana balik seperti datanya Bang Pangi tadi bahwa sudah terbukti bahwa motor kami ini memenangkan pertarungan di seluruh kecamatan, hanya 2 kecamatan yang kalah dan angkanya pun juga cukup jauh, cukup signifikan. Bahkan kayak di beberapa TPS pun secara detail saya memperhatikan ketika perhitungan Dharmakun aja bisa menyaingi seorang Ridwan Kamil Suswono dari perhitungan angkanya ya, seorang independensi. Tapi kami jauh di atas dari paslon 1 dan paslon 2. Dan itulah akhirnya membuat data di setiap kecamatan, pasangan Pramono itu menang cukup jauh, cukup signifikan. Dan hanya kalah di 2 kecamatan. Jadi ketika ini kan kita bicara andai-andai walaupun
udahlah, maksudnya ini udah sangat dipastikan tidak mungkin ada PSU karena rekomendasinya pun sudah tidak keluar hingga hari ini. Udah keluar kan dari MK, tidak ada rekomendasi untuk PSU sehingga hari ini ke KPUD. Nah, apa namanya, ya kalaupun misalnya ternyata partisipannya naik kemarin, itu saya sangat yakin, insya Allah, hakul yakin lah, itu pasti ke Pramono Rano. Kalau 2 kecamatan itu dianalisisnya kenapa kemudian pasangan Pramono Rano yang tidak unggul di situ? Balik lagi, pasangan Ridho ini di latar belakangi oleh 14 partai yang tentunya mempunyai banyak loyalis partai di daerah-daerah tersebut. Mungkin di Pasar Rebo atau di Cilincing itu adalah kekuatan dari salah satu mesin partai yang ada di baliknya Ridho, kayak gitu. Nah, kita bicara partai juga sebenarnya kan harus dipikirkan juga lah kalau misalnya bicara kecurangan atau apa. Kami ini cuma didukung oleh 2 partai. Mana mungkin punya kemampuan untuk melakukan kecurangan. Kan sebenarnya situ. Begitu kan Bang Panggi? Ini sudah mulai berbicara siapa mendukung siapa, kemudian apakah mungkin kecurangan itu terjadi? Karena kalau kita bicara kan sebenarnya yang diangkat oleh Bang Ali, ini juga pendistribusian C6-nya sebenarnya. Iya, makanya apa yang disampaikan Bang Ali itu jadi hal yang sangat penting dan berharga ya. Karena kenapa tiba-tiba selama ini kan yang mendistribusikan siapa? Yaitu RT, RW kan. Tiba-tiba sekarang yang mendistribusikannya bukan lagi RT, tapi adalah KPPS. Dan ternyata mereka kalau memang benar mereka tidak bisa mendistribusikan dengan baik, berarti kan ini kesalahan ada sama KPU. Dan ini memang harus dievaluasi kenapa bisa seperti itu. Dan harus kan sebenarnya data itu berapa persen yang tidak terdistribusikan C6 itu, sehingga tidak sampai ke rumah masyarakat. Nah ketika RT kan itu sangat memungkinkan, karena RT ini kan luar biasa perpanjangan tangan kan, dan mereka bergerak pasti lebih bagus gitu. Nah, kenapa bisa berubah? Itu juga perlu menjadi penting. Yang sebelumnya pergeseran itu terjadi. Sebelumnya adalah RT, sekarang tiba-tiba ke PPS yang mendistribusikan C6 itu. Dan sehingga akhirnya banyak masyarakat yang dibilang Bang Ali tadi, harusnya mereka ke TPS, tapi karena nggak ada undangan mereka nggak ke TPS. Oke, karena begini nih Bang Panggi, ketika kenapa menjadikan Jakarta cukup penting untuk dibahas, kita tahu bahwa Jakarta ini kan epicentrum politik, kemudian kota yang bergengsi dan juga bisa menjadi rujukan nasional, artinya kita bisa melihat potret bagaimana berlangsungnya Pilkada 2024 ini di daerah-daerah yang lain dengan melihat dari Jakarta, begitu kan Bang Panggi? Ya, Jakarta ini kan menjadi miniatur ya politik Indonesia, dan pilkada paling bising itu di Jakarta. Debat yang paling menjadi perhatian orang cuma Jakarta, Jawa Tengah, dan beberapa daerah. Artinya memang kunci ya, Jawa itu adalah kunci, memang iya. Makanya Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kita kuikkan ya juga di daerah itu aja. Yang dibicarakan orang, walaupun kita masukkan daerah lain, tetap aja menjadi perhatian orang adalah Banten, DKI, Jakarta Timur, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan, kemudian Jawa Timur. Itu kan menjadi epicentrum, menjadi perhatian, menjadi magnet tersendiri. Yang kedua adalah selalu orang bicara tentang Jakarta ini adalah batu loncatan gitu. Jadi kalau orang udah menjadi gubernur nih, nanti kan Bang Aldi juga begini nih, ini calon gubernurnya. Ini berpotensi ke depannya lampunya bisa terang. Lampunya terang, bisa mobil orang lain lampunya redup kan gitu. Artinya batu loncatan untuk kepentingan agenda hajatan lain seperti Pilpres. Seperti contoh-contoh yang sudah-sudah. Siapapun yang jadi gubernur menjadi calon presiden. Anies pernah jadi gubernur Jakarta jadi calon presiden. Persoalan kalah menang itu kan persoalan lain. Jokowi pernah jadi calon gubernur, menang, dan kemudian jadi calon presiden. Nah, mungkin Bang Aldi juga udah berpikir ke sana, tetapi jangan sampai masyarakat kita dikorbankan hanya untuk kepentingan itu. Kepentingan elektoral hanya semata-mata kepentingan Pilpres. Atau jadikan ini batu loncatan. Tetapi ini akan adalah bagaimana menjaga amanah agenda rakyat ya. Yang persoalan yang di Jakarta ini sangat complicated kan. Dan hari-hari yang dihadapi masyarakat belum bisa teratasi. Sehingga masyarakat menjadi pesimis. Hari ini banyak masyarakat yang tidak cukup ya, mereka bisa memenuhi sembakonya. Persoalan kriminal di Jakarta, persoalan banjir, macet itu udah persoalan umum, tapi persoalan bagaimana mereka hari-hari bisa memenuhi kebutuhannya, itu kan menjadi tantangan bagi gubernur yang terpilih nanti ke depan. Jadi PR-nya gubernur sekarang betul-betul harus nothing tulus. Jadi kalaupun jadi presiden itu anggap bonus saja. Bonus artinya dari kerja keras. Tapi jangan jadikan suara rakyat, mungkin itu juga hukuman bagi masyarakat hari ini. Masyarakat Jakarta menghukum gitu. Karena apa? Karena kami hanya dijadikan sebagai komunitas elektoral. Kepentingan agenda hajatan 5 tahunan.
Habis itu kalian urus tentang kepentingan kalian, bicara tentang Akhirnya agenda nasional. turunlah pada angka Nah, artinya partisipasi itu. ini bisa turun, bisa ya, bisa tidak karena faktor itu. Selain tadi ada persoalan pemilih kaulanya yang banyak, parokialnya juga masalah, partisipasinya juga masalah, kemudian juga mungkin ya persoalan mereka tidak merasa representasi calon gubernurnya nggak sesuai dengan selera mereka karena pilihan gubernur yang terbatas. Oke. Tidak ada alternatif lain, bisa juga mereka nggak ke TPS, atau juga selama ini mereka pernah menerima uang atau sembako tiba-tiba nggak ada, jadi mereka nggak mau ke TPS juga Oke, kan. baik. Jadi Ini banyak faktor yang membuat mereka kemudian banyak faktor masih menjadi misteri nih, angka 47% yang coba dibuktikan oleh Bang Ali, kemudian yang sudah diyakini oleh Mas Aldi. Tapi pemirsa, kita selain Jakarta juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses rekapitulasi yang berlangsung di daerah lain. Kami akan ajak Anda kembali bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan. Pertama di Makassar terlebih dahulu di Sulawesi Selatan bersama rekan kami Firda Jumardi. Selamat malam Firda, sudahkah kembali berlangsung proses rekapitulasi di sana? Ya, Kenana dan juga pemirsa, setelah tadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah, ini rekapitulasi tingkat provinsi di Sulawesi Selatan dilakukan istirahat, sholat, dan makan. Namun pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah, rekapitulasi hasil suara untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Selatan ini telah berlangsung kembali. Dan di belakang saya saat ini sedang berlangsung rekapitulasi dari Kabupaten Tanah Toraja Utara. Maksud saya pemirsa. Dan untuk sempat tadi saya mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang dengan Bawaslu Sulsel mengetahui bagaimana dinamika terjadinya rekapitulasi dari tanggal 6 Desember kemarin hingga hari ini pada tanggal 7 Desember. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua KPU Sulawesi Selatan yaitu Bapak Hasbullah. Bagaimana perkembangan rekapitulasi suara tingkat provinsi hari ini. Selamat malam Pak Hasbullah. Pak Hasbullah, untuk rekapitulasi malam ini perkembangannya sudah sampai mana Pak? Malam ini dengan Kabupaten Toraja Utara yang lagi pemaparan, ini kabupaten yang ke-14. Iya, kabupaten yang ke-14 berarti hari ini sudah 11 kabupaten. Karena kemarin malam baru kita mulai acara rekapitulasi pembukaannya, kemudian kita lanjut untuk 3 kabupaten. Malam ini sudah kabupaten ke-11. Jadi pada prinsipnya tidak ada hal yang prinsip, karena memang dalam proses rekapitulasi cuma ada 2 hal yang kita perbincangkan. Yang kita bahas terkait dengan hasil perolehan suara, di hasil masing-masing Kapko yang sudah ditetapkan, kita mencocokkan dengan data yang dipegang oleh masing-masing saksi dan termasuk rekan-rekan Bawaslu. Terus yang kedua yang kita cek itu terkait dengan proses, kalau ada hal yang dianggap belum selesai dalam proses di tingkat kabupaten, ada kejadian khusus yang penting untuk kita bahas, kita lakukan pembahasan. Jadi pada prinsipnya hampir semua sudah selesai di tingkat kabupaten. Catatan-catatan kecil aja yang membuat kita membuka ruang untuk berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang sebelumnya sudah diperbincangkan sebenarnya di masing-masing kabupaten. Ya Pak, dari informasi yang kami dapatkan ada 4 kabupaten yang belum membawa kotak suara yang berisi D3 hasil ini. Sampai sekarang perkembangannya seperti apa Pak? Sudah sampai mana? Iya, ada 4 kabupaten yang melakukan pemungutan suara ulang hari ini. Karena keterlambatan logistik, makanya kita menggelar di tanggal 7 di ujung, di waktu terakhir itu Sopeng, Pindrang, Tanah Toraja dengan Jeneponto. Jadi ada 4 kabupaten ini tadi sore sudah hampir semua sudah melakukan rekapitulasi kabupaten, karena kan setelah mereka PSU tadi siang selesai, sore mereka lanjut rekap kecamatan, kemudian rekap kabupaten. Mereka lagi prepare untuk masuk Makassar hari ini. Sampai sekarang Pak, bagaimana kondisi rekapitulasi? Aman, kondusif kah atau ada yang menghalangnya atau seperti apa? Sejauh 14 kabupaten yang kita sudah 13 kabupaten, karena ini kabupaten ke-14 semua
tidak ada hal yang membuat kita berdebat panjang. Dari data yang dipegang oleh masing-masing paslon itu dari D hasil itu semua sama, cuma catatan D kejadian khusus saja dari sisi proses ada hal beberapa yang diperbincangkan, dan itu semua alhamdulillah lancar dan tidak ada hal yang prinsip yang membuat proses ini terhambat. Tentunya kita berharap sampai selesai semua ini bisa aman, kondusif, tanpa ada hal yang kurang menyenangkan begitu Pak. Kita bisa lanjut Pak. Hasbullah, terima kasih sudah menemani saya di sini. Ya pemirsa, dapat saya informasikan juga di Kota Sulawesi Selatan terdapat 24 kabupaten kota, di mana 14 kabupaten kota pada hari ini telah menyelesaikan rekapitulasinya, di mana 4 kabupaten yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasbullah tadi, malam ini dipastikan akan membawa kotak suara yang berisi D3 hasil untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di depan Bawaslu, Gakumdu KPU Sulawesi Selatan dan juga Bawaslu Sulawesi Selatan. Dan pemirsa dapat kami informasikan di Sulawesi Selatan terdapat 2 paslon di Pilgub Sulsel, yaitu paslon pertama adalah Muhammad Ramdan Pumanto dan juga Asar Asad, kemudian paslon nomor 2 adalah Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Demikian Kenana, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Jumardi mengabarkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bergeser melihat bagaimana kondisi terkini di Jakarta bersama rekan kami Rehana Meizia. Rehana, sudahkah kembali dimulai proses rekapitulasi di sana? Dari total keseluruhan ya DPT yang ada, jadi Ya baik, selamat malam pemirsa. Di malam hari ini memang untuk proses rekapitulasi suara dari KPU masih terus dilaksanakan di tempat saya mengabarkan. Ada pula memang rencananya untuk perhitungan rekapitulasi ini akan diselenggarakan hingga nanti di hari Senin, namun nampaknya pemirsa ada beberapa jadwal perubahan. Kalau kita lihat di rundown, memang untuk hari ini yang akan dilakukan rekapitulasi dimulai dari DKI Jakarta, khususnya ini di bagian Jakarta Timur dan juga di Kepulauan Seribu. Namun nampaknya pemirsa ini berubah karena di malam hari ini saat ini pemirsa sedang dilakukan rekapitulasi suara untuk daerah Jakarta Utara. Kalau kita mengulas sedikit, tadi juga rekapitulasi ini dimulai sejak pukul 16 sore waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh beberapa undangan begitu pemirsa, seperti ada dari anggota KPU Jakarta, kemudian juga dari KPU Administrasi Jakarta, ada dari Bawaslu, ada juga dari saksi dari tiap paslon, kemudian juga ada dari pemantai, di mana untuk di hari ini dalam tahap rekapitulasi ini pemirsa saksi dapat mengoreksi apabila ditemukan adanya kesalahan, dan kemudian juga nantinya jika seluruh proses pleno selesai maka KPUD akan menetapkan hasil resmi pada pemilihan Gubernur Jakarta ini pada hari Minggu malam. Kalau kita lihat memang situasi terkini di saat ini sedang dilakukan rekapitulasi suara khusus untuk di wilayah Jakarta Utara, dan kami juga hingga saat ini masih menunggu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kami tadi sempat menyimak sedikit pemirsa, dapat kami informasikan jika memang adanya kejadian luar biasa begitu ataupun kejadian khusus maksud kami pemirsa, dan juga adanya keberatan saksi terutama dari paslon nomor urut 1, di mana paslon nomor urut 1 ini mengungkapkan jika di beberapa TPS ada yang partisipasi suaranya rendah. Namun kami juga masih terus menunggu bagaimana nanti hasilnya untuk di daerah Jakarta Utara sendiri. Kalau kita mengacu sedikit dari hasil sebelumnya pemirsa, di mana tadi juga sudah dilakukan rekapitulasi suara khusus untuk daerah Kepulauan Seribu. Dari Kepulauan Seribu tadi kami sempat mencatat beberapa informasi, di mana untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono mendapatkan setidaknya ada 6.578 suara, disusul dengan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana selaku paslon nomor 2 ada 653 suara, dan juga di nomor 3 yakni Pramono Anung Rano Karno sebesar 7.456 suara. Dengan total yakni untuk hak pemilih sendiri ada sekitar 15.161 pemilih. Jumlah tersebut juga sudah sesuai dengan jumlah surat suara yang sah dan juga surat suara yang tidak sah yakni sebanyak 15.161, dengan rinciannya yakni pemirsa surat suara yang sah ada sekitar 14.687, dan hingga saat ini pemirsa kami juga masih menunggu bagaimana sebetulnya nantinya proses rekapitulasi suara ini, apakah akan ada kemungkinan 2 putaran atau seperti apa. Tapi informasi yang dapat kami sampaikan sementara dari tempat saya mengabarkan seperti itu. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rehana Meizia
mengabarkan dari rekapitulasi yang tengah berlangsung di Jakarta, dan tentunya masih ada daerah lain yang akan juga kita pantau bagaimana proses yang tengah berlangsung seperti di Jawa Tengah bersama rekan kami Arga Dumadi pemirsa, tapi usai jeda kami hadirkan untuk Anda.